terhormat Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kapolri, kami ingin menyampaikan permohonan terkait anak kami yang mengikuti tes penerimaan Bintara Polri pada tanggal 22 Juli 2021. Dan pada saat pengumuman dan disiarkan live streaming, disaksikan oleh seluruh masyarakat Desa Pinapalangko, dan jadi satu kebanggaan bagi kami, keluarga. Kami langsung membuat ibadah syukur. Tapi hari ini, tanggal 29 Juli 2021, kami menerima surat bahwa anak kami dinyatakan tidak lulus dan sudah digantikan oleh orang lain. Tidak betul ini, Pak. Apakah ini adil? Mohon keadilannya, Pak. Apakah ini adil, Pak? Kami orang susah, orang tak punya, Pak. Kami mohon keadilan, mohon bantuan dari Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kapolri. Kiranya anak kami bisa mengikuti pendidikan. Atas bantuannya kami keluarga dan seluruh masyarakat Desa Pinapalangko menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolri dan Bapak Presiden. Kami di sini minta keadilan untuk anak kami. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, dan Ibu Hillary yang sudah membantu saya sehingga saya bisa menjadi anggota Polri dan mengikuti pendidikan tahun 2022 gelombang pertama. Siap. Terima kasih. Saya Hillary Brigita Lasut. Dalam kesempatan ini tentunya ingin mengucapkan selamat buat Rafael karena telah bisa diterima menjadi anggota Polri. Saya bersama dengan segenap keluarga besar mengucapkan selamat untuk Rafael karena telah kemudian bisa mengikuti pelatihan di bulan Februari. Ada banyak sekali yang bertanya soal bagaimana Rafael ini kemudian bisa diterima, siapa yang memperjuangkan dan lain sebagainya. Tetapi dalam kesempatan ini saya tentunya berharap bagi warga masyarakat agar kita bisa fokus melihat bahwa kini Rafael telah diterima menjadi anggota Polri yang akan kemudian ikut pelatihan di bulan Februari. Saya tidak memaksakan untuk menunjukkan siapa yang berjuang karena bukan itu inti permasalahannya. Yang tentunya kita harapkan adalah apa yang menjadi harapan warga masyarakat Sulawesi Utara. Rafael ini bisa diterima sebagai abdi negara, kemudian bisa dikabulkan oleh pihak Polri, karena memang tidak mudah untuk menambah satu kuota chassis karena ini berhubungan dengan anggaran. Jadi memang anggaran untuk bisa menerima satu orang tambahan kuota perlu tanda tangan Kapolri. Dan untuk bisa menggerakkan hati Kapolri tentunya tidak bisa kita akui hanya dengan satu atau dua orang saja yang berjuang, tapi tentunya dengan segenap dukungan dari masyarakat Indonesia, khususnya Sulawesi Utara yang berada di belakang Rafael. Jadi buat saya karena terlalu banyak polemik yang berdatangan tadi soal inilah yang mengaku berjuang, itulah yang mengaku berjuang, buat saya tidak masalah. Siapapun yang berjuang untuk Rafael, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya mengucapkan juga terima kasih buat warga masyarakat Sulut yang sudah bersama-sama memberi dukungan kepada Rafael. Kini kemudian Rafael sudah mendapatkan berita baik. Saya berharap warga masyarakat dengan ini boleh lega karena semua torang anak bangsa, anak Indonesia punya cita-cita yang tinggi, bukan lagi menjadi hal yang seakan-akan mustahil. Siapapun kini bisa bercita-cita tinggi, bercita-cita jadi tentara, jadi polisi, jadi anggota DPR, anggota Polri, tanpa harus khawatir latar belakang suku, ras, agama maupun kemampuan ekonomi. Kita boleh lihat sekarang
negara tentunya masih bisa hadir memberikan jaminan. Kita harus bangga jadi warga negara Indonesia ketika kita kemudian bermimpi ingin menjadi anggota Polri. Kita tidak perlu pikir kita dari keluarga orang kaya atau keluarga orang miskin, berkulit hitam, putih, dan lain sebagainya. Karena dengan segenap kemampuan kita, dengan usaha, niat, dan tentunya harapan kepada Yang Maha Kuasa, semua itu tidak ada yang mustahil. Jadi jangan khawatir anak-anak Indonesia, kalian berada di tangan yang tepat. Dan mungkin cerita sedikit soal kemarin ya. Kemarin banyak yang bertanya, bagaimana akhirnya bisa sampai hal ini terjadi begitu ya. Memang Pak Kapolda kemarin telepon ada kelalaian oknum operator di bawah yang mungkin karena manusiawi ya, melakukan kesalahan input nilai, dan akhirnya tentunya jadi sangat tidak adil bagi para pihak kalau kemudian seakan-akan kita biarkan begitu saja. Nah, kemudian saya menghubungi Pak Kapolri via WA, dan Pak Kapolri kemudian mengutus Pak Kadif Propam, Pak Ferdi Sambo, yang sangat-sangat proaktif. Pak Kadif Propam bilang, Bu, ini sudah diselesaikan. Dari kemarin itu sudah dinyatakan Rafael sepantasnya lulus dan akan dimasukkan ke dalam gelombang pertama di tahun anggaran yang sama di tahun 2022, karena Pak Kapolri akan segera menandatangani surat yang menyatakan bahwa di Sulut mendapatkan penambahan kuota. Memang ada banyak sekali juga yang bertanya soal kenapa sampai nama Rafael terganti dan lain sebagainya. Saya tentunya tidak ingin menyerang para pihak ya. Saya tidak ingin juga merusak kebahagiaan dari keluarga, dari anak yang menggantikan Rafael kemarin. Karena tentunya ada kemungkinan juga dia berusaha semaksimal mungkin dan pantas untuk bisa masuk menjadi anggota Polri. Sehingga solusi yang paling tepat dirundingkan kemarin adalah menambahkan kuota. Dan tidak mudah untuk menambahkan kuota. Kembali lagi, kuota ditambahkan perlu dengan tanda tangan Kapolri. Sehingga siapapun yang berjuang tentunya tidak menjadi masalah selama sekarang hasilnya Rafael mendapat keadilan, dan kemudian kini Rafael bisa diterima karena ada kebijakan dari Pak Kapolri untuk menambahkan kuota satu lagi. Hal ini hampir tidak pernah terjadi. Di belahan Indonesia manapun, dan kemudian ini terjadi di Sulawesi Utara. Warga masyarakat Sulawesi Utara telah mencetak sejarah, dan saya ucapkan selamat. Saya berharap ini menjadi angin segar buat masyarakat Sulut, karena kemudian kita boleh melihat Indonesia ada angin segar. Kita boleh melihat ada harapan. Tidak perlu lagi kita khawatir soal kalau orang susah katanya nggak bisa jadi ini, nggak bisa jadi itu, susah jadi tentara. Tapi toh terbukti Rafael menyatakan diri sebagai keluarga kurang mampu, tapi kemudian kini bisa diterima sebagai anggota Polri. Semangat warga masyarakat Sulut. Terima kasih untuk doa dan harapan serta dukungannya. Saya berharap yang terbaik, dan teman-teman, kalau seandainya ada apapun yang bisa saya bantu, memang saya mungkin terbatas sebagai manusia, belum bisa semuanya saya bantu sekalian, tetapi satu persatu apabila ada yang bisa dibantu, bisa melapor langsung ke Instagram atau bisa up di Instagram atau kemudian di Facebook, dan juga bisa lewat Garnita Malahayati Sulut yang Instagramnya banyak saya tag di akun saya. Mungkin itu semuanya. Sekali lagi terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.